Selamat berjumpa di kanal penyampaian materi terbuka yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Saya Untung Yuwono, dosen program studi Indonesia, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, akan menyampaikan penjelasan tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Indonesia dikenal akan kekayaan budaya dan keberagaman bahasanya yang terbentang di seluruh kepulauan yang luas. Selain kekayaan alam, kekayaan budaya negara ini juga tercermin dari beragam suku bangsa, masing-masing dengan bahasa dan tradisinya yang unik. Indonesia menempati peringkat kedua di dunia dalam hal jumlah bahasa setelah Papua Nugini. Meskipun terdapat keberagaman dalam bahasa di Indonesia, bahasa Indonesia adalah satu-satunya bahasa resmi nasional yang memfasilitasi komunikasi dan kesatuan di seluruh negeri. Meskipun bahasa-bahasa daerah tentu saja juga memainkan peranan yang penting dalam mempertahankan identitas lokal dan memperkaya warisan budaya bangsa. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan peran bahasa Indonesia baik sebagai bahasa nasional maupun sebagai bahasa negara. Makna penting bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sangat terkait dengan sejarah bangsa Indonesia. Pengakuan resmi terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional terjadi pada peristiwa Sumpah Pemuda, kita tahu pada tanggal 28 Oktober 1928, ketika para pemuda Indonesia menyatakan, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Momen itu melambangkan lahirnya identitas kolektif baru yang melampaui perbedaan etnis dan bahasa. Hal ini semakin diperkuat dengan dimasukkannya Pasal 36 dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang secara resmi mendudukkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa nasional Indonesia, bahasa Indonesia memiliki tempat khusus dalam membentuk identitas dan kesatuan negara. Bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi. Bahasa Indonesia adalah landasan kebanggaan nasional yang mempersatukan lebih dari 1.000 kelompok etnis di bawah satu payung bahasa. Dari perannya dalam menumbuhkan rasa kebersamaan hingga fungsinya sebagai lingua franca di seluruh Nusantara, bahasa Indonesia memainkan peran penting dalam menjaga kohesi budaya Nusantara dan memfasilitasi komunikasi di antara penduduk yang luas dan beragam. Ada beberapa fungsi utama bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama, simbol kebanggaan dan identitas nasional. Artinya, bahasa Indonesia berfungsi sebagai kekuatan pemersatu, melambangkan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Yang kedua, sebagai alat pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia menjembatani perbedaan bahasa di antara lebih dari 1.300 suku di seluruh kepulauan, memungkinkan terciptanya wacana nasional bersama. Dan yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi. Bahasa Indonesia dalam hal ini berfungsi sebagai lingua franca yang memungkinkan komunikasi antar etnis dan budaya di Indonesia. Baik di kota-kota besar yang sibuk di Jawa misalnya, maupun di dataran tinggi di Papua di sana, ya, bahasa Indonesia menjadi pengikat yang mempersatukan bangsa. Selain perannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga memiliki fungsi resmi sebagai bahasa negara. Dalam perannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia digunakan dalam pemerintahan, hukum, dan pendidikan yang memastikan keseragaman dalam semua komunikasi formal dan resmi. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi antara lain sebagai bahasa resmi administrasi, yang artinya bahasa Indonesia digunakan dalam semua dokumen pemerintah, kerangka hukum, dan prosedur resmi. Ini membuat bahasa Indonesia menjadi pusat dalam operasi negara.
Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan. Dari sekolah dasar hingga universitas, bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar, memainkan peran yang penting dalam mendidik generasi berikutnya. Dan yang ketiga, bahasa Indonesia merupakan wahana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Seiring dengan kemajuan teknologi, bahasa Indonesia digunakan untuk menyebarkan pengetahuan di bidang-bidang seperti sains, teknik, serta informasi dan teknologi. Dalam beberapa tahun terakhir ini, peran bahasa Indonesia makin meluas, melampaui konteks nasional. Dengan semakin banyaknya orang di seluruh dunia yang belajar dan menggunakan bahasa ini, statusnya sebagai bahasa internasional pada diri bahasa Indonesia semakin kuat. Dan secara bertahap dunia internasional semakin merekognisi bahasa Indonesia. Menurut data dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, bahasa Indonesia digunakan oleh 3,52% populasi dunia. Dan lebih dari 170.000 siswa di 54 negara saat ini sedang mempelajari bahasa Indonesia. Termasuk penggunaannya di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand Selatan, dan Filipina Selatan, serta oleh masyarakat Indonesia yang berdiaspora ke seluruh dunia. Pengakuan terhadap bahasa Indonesia mencapai tonggak baru pada tanggal 20 November 2023 yang lalu, ketika Majelis Umum UNESCO mengadopsi resolusi untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam Konferensi Umum UNESCO. Keputusan ini menandai langkah penting dalam meningkatkan status global bahasa Indonesia, menjadikannya sejajar dengan 9 bahasa resmi lainnya yang digunakan di Majelis UNESCO. Prestasi ini mencerminkan pengaruh Indonesia yang semakin berkembang dan semakin penting, juga merupakan prestasi dari bahasa Indonesia itu sendiri di panggung internasional. Selain memainkan peranan penting di tingkat nasional, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai lingua franca di tingkat regional, terutama di wilayah multikultural atau multietnis. Dalam banyak kasus, masyarakat daerah menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa lokal secara bergantian dalam kehidupan sehari-hari, mendorong bilingualisme. Fungsi ganda bahasa Indonesia ini menunjukkan keluasan bahasa Indonesia serta peran pentingnya dalam menghubungkan masyarakat dengan identitas lokal dan nasional mereka.